Assalamualaikum weh. Apa yang kabar kamu kom wangeng semuanya? Kudoa kalau pulatong sehat kita ya kan weh. Jadi weh, hari ini wangeng mau patuduhan mau menunjukkan momen spill mau mereview sama kamu perjalanan wangeng semalam yang dari lintas Labura menuju Kabupaten Toba ya weh ya. Dulu namanya Kabupaten Toba Samosir. Memang sekarang namanya Kabupaten Toba ya weh ya. Ini wangeng perjalanannya dari Kampung Pajak, dari Simonis ya kan weh, menuju Andersoid, menuju Sibito Untemukur. Lanjutlah kita meneruskan perjalanan ya kan weh. Di Utemukur itu weh habis aspal. Beginilah kondisi jalannya weh. Barutu-barutu disege-sege di piari ya kan weh. Ini kondisi jalannya yang belum diaspal ini weh, kurang lebih 7-8 km lagi ya weh ya. Buat kom-kom wangeng yang ada berniat berhajat rencana mau lewat sini, kamu tontonlah konten wangeng ini sampai selesai biar tahu kamu pula tong kondisi jalannya kan. Jadi kan weh, kalau menurut wangeng estimasi waktunya perjalanan dari Kampung Pajak menuju Kota Balige itu weh kurang lebih 5 jam ya weh ya. Inilah weh, setelah Utemukur dapat kita lah weh kampung pertama Nahohom. Kampung Nahohom ini weh masih masuk di Kabupaten Labuhan Batu Utara weh ya. Tepatnya di Desa Siamporit di Kecamatan Eknatas di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Di Nahohom ini weh ada simpang 2 ya kan. Kita ambil belok ke kiri weh. Setelah dari Nahohom kita belok ke kiri, di situ juga ada nanti simpang ya kan weh. Kita lurus saja. Kalau kita ke kanan itu weh, itu mau ke Tapian. Buat kom-kom wangeng semuanya, yang orang Nahohom, yang orang Tapian, sabar kamu yo, karena semua kampung kamu Nahohom Tapian udah wangeng liput. Nanti wangeng patuduhan satu persatu ya kan weh. Kamu tengoklah dulu weh kondisi Panakokan yang satu ini. Banyak di sini weh polisi tidurnya tapi toras. Tengoklah kayu-kayu toras lah disusun weh, biar jangan pala licin kali. Orang wangeng aja payah kali lah lewat weh. Jadi lanjutlah kita kan weh Manakok lah terus sampai ke atas. Ini wangeng patuduhan lah betul-betul sama kamu kondisi jalannya weh. Kalau kita dari Kampung Pajak menuju Balige weh ya. Beginilah kondisi jalannya weh. Marbarutu-barutu disege-sege di piari. Habis Panakohan tentulah ia panuatan weh. Kamu tengoklah dulu penurunannya ini weh. Jadi kan weh, kalau menurut wangeng, kalau kamu memang ada berniat mau lewat sini, kalau kita kereta BB atau kereta metik itu weh penanjakannya nggak mampu untuk berboncengan ya weh ya. Tapi kalau kita naik kereta besar seperti Perja, CRF, KLX, mungkin naik lah weh dengan tekstur dan kondisi jalan seperti ini. Orang wangeng aja yang berboncengan banyak lah yang turun karena kondisi Panakohannya, kondisi tanjakannya yang cukup curam dan kondisi jalannya yang sangat barutu-barutu yang sangat jelek weh ya. Inilah salah satu kondisi Panakohan yang orang wangeng lewati ya kan weh. Habis Panakohan jalan lurus, ini jalannya weh agak berpasir. Kalau kita lewat sini nggak bisa balap karena locop-locop banawa, agak gempar-gempar. Jadi kan weh udah habis lah Panakohan yang berpasir ini kan weh, dapatlah nanti datar. Habis itu inilah weh Tugu perbatasan antara Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Kabupaten Toba ya weh ya. Beginilah kondisi jalannya. Ini weh karena orang wangeng lewatnya dari sini musim kemarau. Cobalah kamu bayangkan macam mana kondisi jalannya ini saat musim parhujan ya weh ya, musim hujan. Ini sampailah kita weh di tanjakan si Asom-Asom, di Panakohan si Asom-Asom ya weh ya. Panakohan si Asom-Asom ini weh, tanjakan si Asom-Asom ini weh, panjangnya sekitar kurang lebih 2 km ya weh ya. Kamu tengoklah dulu kondisi jalannya, kondisi bebatuannya yang sangat terjal dan sangat tajam-tajam weh. Ini aja weh wangeng jalan lah weh karena nggak mampu keretanya untuk berboncengan. Sebenarnya kalau dipaksa mampunya weh, cuman karena kasihan keretanya banting klep ya kan weh, bunyi-bunyi. Jadi kita harus berjalan aja weh untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya kan weh. Karena posisi tanjakan ini kan weh, posisi jalan ini weh di tengah hutan kali. Takutlah pula kita akan terjadi kerusakan pada Honda kita. Orang wangeng weh lewat jalan ini menggunakan kereta Supra X125 dan Repopit injeksi ya weh ya. Di dusun si Asom-Asom ini kan weh ada wangeng tanyai Namboru Pardosi ya kan weh. Katanya jumlah kakak penduduk di dusun si Asom-Asom ini kurang lebih 30 kakak ya kan weh. Dusun si Asom-Asom ini udah masuk di Kabupaten Toba, tepatnya di Desa Lumban Rau Timur di Kecamatan Nasau di Kabupaten Toba. Selanjutnya kan weh wangeng yang kombur-kombur sama Namboru Pardosi itu katanya masyarakat warga-warga di si Asom-Asom ini weh
menempati mengula ladangnya masing-masing. Jadi rumahnya agak jauh-jauh di Torsana, di Rura sana. Begitulah kata Nambur itu ya kan weh. Beginilah kondisi tanjakan si asom-asom ini weh. Jadi kan weh, karena dari bawah tadi Wak Ngeng udah jalan di totang pertengahan, ada jalannya agak cantik dan agak lamsam dikit ya kan. Martukarlah dulu orang Wak Ngeng yang Mbak Honda, apara Wak Ngeng Ardiansa Dongoran lah dulu yang berjalan ya kan weh. Coba Serda. Serda Ardiansa Dongoran. Kuat. Masih lanjut lagi ya kan weh di Panakon si asom-asom itu. Beginilah kondisi jalannya kan weh, menanjak lah terus Panakok lah terus, pokoknya weh kurang lebih 15-20 menit karena memang kondisi Panakohannya itu kan weh cukup begitu terjal, jalan yang sangat merbarutu-barutu dan memang kondisi tanjakan yang cukup panjang ya weh, kurang lebih 2 kilometer. Siapa nakon itu ya kan weh, dapatlah yang manuat. Di sini ada gereja ya kan weh. Pas lewat lah pula rombongan orang Simpang Bandar Salamat mau ke Parapat weh. Iya. Ini warga-warga yang mau ke Toba ya. Iya. Iya. Halo. Yo. Jadi kan weh, di sini Wak Ngeng menjelaskan dulu ya kan weh. Kalau musim kemarau kayak gini sebenarnya bisanya dilalui mobil, motor-motor ya kan weh. Tapi kalau menurut Wak Ngeng memang harus motor yang gerdang dua lah weh. Kalau memang mau naik mobil biasa kayak Grand Max ini ya kan weh, skill supirnya memang harus udah teruji lah weh. Kamu tengoklah pula kondisi jalannya. Di sini weh ada alat berat beko ya kan weh, lagi perbaikan panuatan dan Panakohan Sibaning. Beginilah weh kondisi Panakohan Sibaning ya weh ya. Setelah Panakohan Sibaning ya kan weh, manuat kita ke bawah sampailah kita jalan aspal yang datangnya dari Kabupaten Toba. Alhamdulillah dari Kabupaten Toba udah panjang kali jalannya weh. Beginilah kondisi jalannya yang udah diaspal dari Kabupaten Toba ya weh ya. Jadi lanjutlah dulu kita ya kan weh. Ngeng. Ini kita lewati weh musojid masjid di Dusun Sibaning, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nasau, Kabupaten Toba ya weh ya. Buat kamu kom-kom Wak Ngeng yang ada kenangannya di Sibaning ataupun ada saudaranya di Sibaning, kamu tunggu konten Wak Ngeng selanjutnya ya. Sabar kamu, Wak Ngeng poram lah dulu pula ya kan untuk patuduhon Sibaning. Abis Sibaning ini weh masuklah kita ke Dusun Pagar Gunung ya weh ya. Beginilah kondisi rumah-rumah warga di Pagar Gunung. Pagar Gunung pun weh semalam udah Wak Ngeng liput. Buat kom-kom Wak Ngeng yang orang Pagar Gunung ataupun ada komnya di Pagar Gunung, sabar ya. Besok-besok Wak Ngeng patuduhon Pagar Gunung, Wak Ngeng poram lah dulu pula iya kan weh. Siap Pagar Gunung itu ya kan weh, lanjutlah kita masuklah kita ke Hasang Julu. Kalau Pagar Gunung itu weh sama, masih masuk di Desa Lumban Rau Timur di Kecamatan Nasau di Kabupaten Toba ya weh. Kalau di Hasang Julu ini Wak Ngeng nggak tahu weh masuk desa mana. Kalau tahu kamu ya kan weh, kompor-kompor kita di kolom komentar. Mana tahu pula Hasang Juli ini udah masuk Lumban Rau Tengah ya weh ya. Lanjut lah pula kita ya kan weh. Ngeng, beginilah pemandangannya weh, sawah-sawah. Jadi setelah pemandangan sawah-sawah masuklah kita ke Sijukat. Sijukat ini pun weh Wak Ngeng nggak tahu masuk desa mana. Masuk Desa Lumban Rau Timur apakah masih Desa Lumban Rau Tengah. Kamu tengok lah nih weh, di sini ada SMP Negeri 2 Nasau Desa Lumban Rau Tengah. Jadi lanjutlah kita ya kan weh. Di sini ada simpang yang mercabang 2. Kamu tengoklah pamflet rambu-rambu pemberitahuannya. Kalau kita mau menuju persoburan maka kita belok ke kanan ya weh ya. Lanjutlah kita, di sini juga ada weh nanti pamflet ya kan weh mercabang, kita ambil belok ke kiri ya weh ya. Kalau mau ke kanan itu mau ke Napa Joring.
Jadi ini kita udah sampai ini di persoburan ya kan we. Lanjut lah kita ya kan we di perjalanan ini. Kalau kita udah sampai di persoburan ini we, udah dokal itu. Kurang lebih sekitar 40 menit lagi sampailah jalan lintas Sumatera yang di Sibola Balige itu ya we ya, di Sibola Kota Balige. Beginilah kondisi jalan-jalannya kan we. Setelah persoburan kita keluar sampailah kita di Silain ya we ya, di Kampung Silain namanya. Itu di Kampung Silain itu udah dekat lah itu mau ke Kota Balige. Di sini we ada simpang 4 ya kan we. Kalau kita mau keluar ke Kota Balige ke jalan lintas Sumatera kita lurus aja we ya. Dan alhamdulillah setelah perjalanan panjang kurang lebih 5 jam ya kan we, sampailah kita di lintas Sumatera di sebelah Balige we ya. Kalau kita belok ke kanan itu mau ke Perapat, kalau kita mau ke Balige maka kita ambil belok ke kiri ya we ya. Inilah perjalanan Wak Ngeng menuju Kota Balige. Ini Wak Ngeng sampailah sudah di Pantai Bulbul Pasir Putih ya we ya. Orang Wak Ngeng sampai sore-sore dan melanjutkan perjalanan besoknya ke Kota Balige. Beginilah suasana Kota Balige we ya. Buat kamu kom-kom Wak Ngeng boleh di-share, boleh dibagikan konten Wak Ngeng ini supaya kamu tahu jalannya perjalanan dari Kampung Pajak Labura menuju Kabupaten Toba dan berwisata ke Perapat dan ke Balige. Oke lah we ya, sampai sini dulu konten Wak Ngeng. Jangan lupa kamu share. Assalamualaikum.